Seorang gadis muda yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama ditemukan wafat di dalam semak-semak. Oke, jadi gini ceritanya. Wanita ini bernama Intan Maulia Sari, berusia 15 tahun, lahir pada tanggal 26 April 2005, dan tinggal di Jalan Kapura, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Palalawan, Provinsi Riau. Bapaknya bernama Sumadi dan ibunya bernama Eva Sari. Intan ini duduk di bangku SMP, Negeri Basnas Pangkalan Kerinci. Menurut keluarganya, Intan merupakan gadis yang rajin dan juga patuh kepada kedua orang tuanya. Dan dia pun dikenal oleh teman sekelasnya sebagai sosok pendiam, baik kepada siapapun. Intan ini bisa dikatakan anak yang pandai. Terlihat dia selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya di sekolah. Diketahui keluarga Intan terbilang kurang mampu dalam sisi ekonomi. Oleh sebab itu, ia pun berinisiatif untuk membantu neneknya memulung sampah di sekitaran rumah pada saat dia sedang libur bersekolah. Meskipun orang tuanya sudah melarangnya untuk berhenti melakukan pekerjaan itu, tetapi Intan tetap saja melakukannya dengan alasan dia ingin menambah uang jajan sekolahnya. Dan dia juga tidak pernah malu walaupun sering diperbincangkan oleh para tetangga. Senin 8 Februari 2021, Intan pergi ke sekolah untuk mengambil tugas yang sudah disiapkan oleh gurunya. Kemudian dia pun pamit kepada ibunya sekitar pukul 11.26 dan berangkatlah Intan menuju sekolah bersama dengan seorang teman. Namun hingga pada sore harinya Intan ini tidak kunjung kembali ke rumah. Kemudian kedua orang tuanya mencoba menghubungi melalui ponselnya, namun tidak ada jawaban. Mereka pun mengira mungkin saja anaknya sedang bermain di rumah temannya. Mereka pun belum merasa khawatir. Hingga larut malam, Intan ini pun tidak kunjung pulang ke rumah. Dari sinilah mulai timbul rasa cemas dari kedua orang tuanya. Ayahnya juga berusaha mencari ke rumah teman-temannya, tetapi tidak ada yang mengetahui. Kecemasan keluarga itu pun belum berakhir. Bahkan sampai mereka pun tidak bisa tidur karena menunggu kepulangan dari anaknya. Hingga pada keesokan harinya, orang tua Intan melapor ke sekolah dan menanyakan tentang keberadaannya. Namun pihak sekolah mengatakan jika Intan langsung pulang setelah mengambil tugasnya kemarin. Mereka pun berusaha menanyakan anaknya kepada teman-teman dan juga kerabatnya, namun tidak ada yang mengetahui tentang keberadaan Intan. Setelah 2 hari kepergian Intan dari rumah, tanpa berputus asa, warga pun sampai berusaha untuk menyebarkan foto-foto Intan di media sosial. Penyebaran berita ini agar mempermudahkan untuk menemukan keberadaan putrinya. Selain itu, pihak keluarga pun memutuskan untuk melaporkan kepada pihak kepolisian tentang kasus orang hilang. Kegelisahan dan kekhawatiran pihak keluarga terus menghantui mereka. Pada tanggal 11 Februari 2021, ada seorang warga yang sedang melintas di Jalan Lintas Bono, Desa Dundangan, Pangkalan Kuras. Pada jam 13.30, ketika itu dia melihat ada tumpukan karpet mobil berada di tengah semak-semak. Orang tersebut pun merasa curiga, kemudian dia turun dari mobilnya lalu mendekati tumpukan tersebut. Saat mendekatinya, dia mencium aroma busuk yang sangat kuat. Setelah dibongkar tumpukan tersebut, alangkah terkejutnya saat dia melihat ada jasad seorang wanita. Seketika itu pun orang tersebut langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian. Polisi pun segera datang ke TKP dan langsung melakukan evakuasi kepada korban. Diketahui di dalam TKP polisi menemukan adanya kartu identitas korban yang ternyata korban tersebut bernama Intan Aulia Sari. Dan jasad Intan pun langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Pekanbaru. Berita tentang penemuan ini langsung menyebar luas ke media sosial dan sempat menghebohkan warga Pekanbaru. Dikarenakan adanya laporan tentang orang hilang sejak beberapa hari yang lalu. Polisi pun mengundang pihak keluarga Intan ke rumah sakit Bayangkara, Pekanbaru untuk mengenali ciri-ciri dari korban. Ibunya pun yang melihat kondisi itu sangat meyakini jika itu adalah putrinya, karena dia melihat pakaian korban sama dengan pakaian yang digunakan oleh Intan pada saat pergi ke sekolah. Penemuan ini pun sudah membuat pihak keluarga sangat terpukul, ditambah lagi keluarga harus menerima kenyataan ternyata Intan ini wafat dalam kondisi hamil. Keluarga Intan ini tidak mengetahui jika Intan memiliki pacar. Pihak keluarga pun menduga jika anaknya ini korban dari kasus penculikan yang membuat putrinya wafat. Dan orang tuanya pun memohon kepada pihak kepolisian agar segera menemukan pelaku kejahatan dan menghukumnya seberat mungkin. Polisi pun segera mengumpulkan informasi dari para saksi serta rekaman CCTV
Awal dugaan polisi mengarah kepada teman korban yang menemaninya ke sekolah di hari itu. Dan penyelidikan polisi pada saat itu, korban dijemput di Jalan Sakura, Pangkalan Kerinci, menggunakan mobil milik temannya. Kemudian, polisi mengamati mobil tersebut dan beberapa rekaman kamera CCTV yang berada di tepi jalan. Selang 1 minggu setelah penemuan jasadnya Intan, pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021, akhirnya polisi pun dapat mengetahui lokasi keberadaan pelaku kejahatan ini. Polisi Polres Pelalawan langsung meluncur ke daerah Pangkalan Kerinci di mana tempat pelaku bersembunyi. Kemudian pelaku ini akhirnya ditangkap dan digiring ke Polres Pelalawan. Saat dalam proses penangkapan, pelaku ini sangat terlihat pasrah tanpa melakukan perlawanan sedikit pun. Diketahui jika pelaku ini berinisial A dan berusia 17 tahun, masih sekolah di tingkat SMA. Dia pun merupakan warga Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Pekanbaru, Provinsi Riau. Diketahui juga jika keluarga pelaku merupakan keluarga yang terbilang cukup mampu dan mapan karena pada saat usianya masih 17 tahun, pelaku sudah mempunyai mobil pribadi. Ayahnya pun memiliki peran penting di daerah Pelalawan. Saat diinterogasi, pelaku pun mengakui jika dialah yang melakukan tindakan kejahatan kepada Intan. Dan ternyata dia adalah pacarnya Intan. Dia tega melakukan tindakan itu kepada pacarnya sendiri karena tidak ingin bertanggung jawab atas kehamilan Intan. Pelaku pun sangat menyesali perbuatan itu. Dalam kondisi panik pada saat mendengar kabar bahwa Intan telah hamil. Dan dia juga bercerita tentang kronologi dari kejadian tersebut. Pada saat itu dia menggunakan mobil pribadi berjenis Toyota Kijang. Setelah Intan mengambil tugasnya, kemudian pelaku pun mengajaknya berkeliling kota. Mereka pun pergi bersama-sama menggunakan mobil pribadi itu. Saat di tengah jalan, mereka terlibat cekcok dikarenakan Intan mengaku jika dirinya sedang hamil dan meminta pelaku untuk bertanggung jawab. Dari keributan itulah, pelaku pun menghentikan mobilnya dan langsung Intan, hingga Intan pun wafat. Kemudian pelaku melanjutkan perjalanannya sampai di daerah yang sepi. Dia menepikan mobilnya lalu menaruh jasad Intan di dalam semak-semak. Setelah memastikan jika tidak ada orang yang melihatnya, dia pun menutupi jasad Intan menggunakan karpet mobilnya sendiri. Usai melakukan aksi kejahatan itu, pelaku pun kembali ke rumah tanpa adanya rasa bersalah. Semenjak dari kejadian itu pun, pelaku selalu berpindah-pindah tempat demi bisa menghindari pelacakan dari pihak kepolisian. Dan kini ia pelaku berinisial A dijerat dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun. Kasus ini pun disidangkan di Pengadilan Negeri Pelalawan. Pelaku berada di rumah tahanan Polres Pelalawan. Jaksa menuntut pelaku ini divonis hukuman 7 tahun penjara. Pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 jam 14.00, hakim pun menjatuhi vonis 7 tahun dan hukuman tambahan selama 6 bulan. Untuk latihan di Panti Sosial Bina Remaja Rumbai dengan perintah agar pelaku tetap dalam penahanan. Kebanyakan kasus Indonesia tuh kenapa tentang berbau-bau hal yang seperti ini gitu loh. So, thanks for watching.